Yang harus masuk di dalam keimanan kita yang pertama adalah bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar terjadi. Wajib yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, maka dia kafir. Yang kedua, pelajaran keimanan dari peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwasanya Nabi Muhammad SAW di dalam melaksanakan Isra dan Mi'rajnya itu dengan ruh dan jasadnya. Itu akidah kita, keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang ngomong Nabi Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, bukan ahlu sunnah. Tapi kita tak kafir. Tapi insya Allah kita semua ini naik haji semua, amin. Umroh semua, amin. Ya Rabbal. Sambil umroh, sambil kita baca kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Sambil umroh, sambil lebih kenal kita dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Kalau dengan ruh saja itu namanya mimpi. Ruh tanpa jasad itu namanya hantu. Allah sudah tegaskan di dalam surah Al-Isra itu. Subhanalladzi. Kenapa Allah mulai dengan subhana? Allah mensucikan zatnya. Allah mensucikan zatnya dari siapa? Dari apa? Dari orang-orang yang mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Allah sudah mensucikan zatnya. Maha suci Allah. Dari tidak mampunya, dari kemustahilannya untuk memperjalankan Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang memperjalankan, jadi yang berjalan ini Nabi, tapi diperjalankan oleh Allah. Dia diperjalankan hambanya. Maka kalau hamba itu ada ruh dan jasad. Paham nggak di sini? Alhamdulillah. Tapi kenapa Allah kok nggak tulis dengan binabihi atau birasulihi? Kenapa bi'abdihi? Bolong-bolong, puasa bolong-bolong, hamba Allah, makhluk Allah, makhluk Allah. Tapi dia bukan nulis Pak, di sumbangan tuh 10.000 hamba Allah, 10.000 hamba Allah. Kalau 300.000 sebut nama. Ya, kalau sumbangannya besar sebut nama. Nah, mulai besok yang bukan nulis hamba Allah Bapak. Apa tulisnya? Makhluk Allah. Jumpa paku, jumpa duri. Sekarang ini tak ada lagi duri Pak, yang ada batu. Maka aku akan singkirkan batu itu dari jalan supaya tidak mencelakai saudara-saudara kita. Kalau nanti aku keluar dari rumah, aku melihat ada pintu rumah saudara kita yang mungkin terbuka atau pagarnya yang terbuka, maka aku akan tutupkan supaya kambing tak masuk. Nanti tanamannya habis diban kambing. Pasangnya lagi apa? Nanti kalau sampai masjid, aku ingin mengamalkan sunnah-sunnah di masjid. Masuknya kaki kanan, baca doa, aku niat iktikaf, dan seterusnya dan seterusnya. Dua orang ini keluar dari rumahnya, yang satu dengan niat yang tadi banyaknya, yang ini niat cuma buat sholat aja, maka tentu pahalanya berbeda. Nah dulu para ulama kita, para salaf kita mendidik anak-anaknya di dalam niat, sebagaimana mereka mendidik anaknya, mengajarkan anaknya membaca suratul Fatihah. Kita kalau ngajarin anak kita baca suratul Fatihah gimana? Sampai benar kan? Ya. Tasydidnya ada berapa tasydid di dalam suratul Fatihah? Ada 14, tak percaya itu sendiri. Ya. Tasydid itu mesti dibaca Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Tak bisa Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Karena tasydid itu pada hakikatnya adalah dua huruf. Rohnya itu double. Ya, rohnya itu double. Satunya mati, satunya hidup. Maka kalau kita tak baca tasydidnya, berarti ngurangin satu huruf. Nah, jadi anak di dalam hal ini niat. Anaknya mau keluar rumah ditanya apa niatnya? Mau sekolah apa nih niatnya? Itu seperti itu. Nah, semoga kita yang hadir di masjid ini sudah memasang niat-niat yang baik. Terutama kita yang duduk di dalam masjid ini, insya Allah pasang niat, kita akan mengamalkan apa yang kita dapatkan di malam hari ini. Insya Allah. Maulid itu kalau istilah kita nih, baca maulid, baca apa? Baca sejarah Nabi. Sejarah? Boleh nggak kita baca sejarah Nabi di masjid? Boleh nggak?
Boleh. Yang tak boleh di masjid ini, tak boleh di masjid ini berdagang. Ngomongi soal dagang jangan di masjid, tak boleh. Itu yang pertama. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk mendoakan orang yang berdagang di masjid. Didoakan apa? Semoga perdagangan kau tidak maju, tidak berkah. Yang kedua tak boleh di masjidnya apa? Mencari barang hilang. Maka didoakan kata Nabi apa? Semoga barang kau tak ketemu. Kenapa? Begitu mulianya masjid ini. Nah maka masjid ini berbeda dengan musola, Pak. Masjid ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang pertama keistimewaan masjid ini, kalau kita masuk masjid ada sholat yang namanya sholat tahiyatul masjid. Pernah dengar sholat tahiyatul musola? Yang kedua keistimewaan masjid ini, yakni orang yang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, haram hukumnya berdiam di masjid, di luar masjid. Tapi kalau di musola, nggak ada masalah. Mau tidur pun boleh di musola, kenapa duduk? Menurut pendapat sebagian para ulama, tidak sah membuat masjid di bawah mall. Kenapa? Karena bergabung dengan apa? Dengan pasar. Normator itu kan mereka melakukan perdagangan di sini. Nah, maka karena di masjid tidak boleh berdagang di dalam masjid. Nah beda kalau masjid itu posisinya di paling atas. Ya kita paham bahwa masjid ini adalah tempat yang mulia. Malam ini temanya ini agak panjang. Memperingati Isra dan Mi'raj ini, mari kita jadikan perbedaan yang ada di antara kita ini indah seperti pelangi. Ya begitu. Pelangi itu kalau warnanya satu tak indah dia. Justru dia jadi indah itu karena warnanya beda. Kita ini kalau mirip sama bini kita tak indah. Bahkan kita ini dari lahir sudah beda-beda. Itu nanti yang sama obor lah sendiri. Dari fisik saja kita sudah apalagi yang ada di dalam kepala. Malam ini yang ada di sini nih sama punya kepala semua, tapi isinya lagi memikirkan hal yang berbeda semua. Ada yang lagi mikir kapan selesai majelis ini. Ya? Ada yang lagi mikir mana cara pulang ini hari hujan begini kan. Untungnya malam ini Pak hujan ini kita udah sampai masjid nih. Kalau sempat hujan nih kita masih di rumah, kira-kira datang apa nggak kita di masjid nih? Dan malam ini kayaknya belum ada yang bergeser. Kenapa? Karena tadi lupa bawa payung. Sempat tadi bawa payung pelan-pelan gitu. Nah dipakai. Beda kalau riwayat hadis itu mau palsu. Kalau palsu jangan dipakai. Tapi kalau dhaif itu boleh-boleh saja. Ya, ditarhib, buat tagrib, ya, untuk memberikan kabar gembira atau memberikan ancaman. Ya. Kok ada hadis perempuan yang sudah dewasa, yang sudah haid, tidak menutup kepalanya, tidak menutup rambutnya, nanti di hari kiamat dia akan digantung. Tapi hadisnya dhaif. Iya, memang hadisnya dhaif. Memang kenapa? Tak boleh. Kalau untuk kabar yang seperti itu, supaya orang insaf, supaya orang tutup aurat, maka tidak apa-apa yang dhaif. Tapi kalau untuk melarang, mengharamkan, menghalalkan, itu tak boleh pakai hadis yang dhaif. Dalam riwayat disebutkan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Nabi, Rajab bulannya Allah. Maka kata para ulama, karena Rajab bulan Allah, maka di bulan Rajab banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Ya istighfar itu kapan saja, tak mesti nunggu bulan Rajab, betul? Kapan saja. Tapi di bulan Rajab kita tingkatkan istighfar lagi kita. Sya'ban bulan Nabi. Kenapa Sya'ban disebut bulan Nabi? Sebab dikatakan bahwa ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima itu diturunkan di bulan Sya'ban. Maka di Sya'ban ini kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Dan Ramadan bulan umatku. Maka di bulan Ramadan kita ini berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kita. Terutama bulan Sya'ban ini Nabi SAW memperbanyak puasa.
Jadi kita banyak-banyak puasa, banyak-banyak baca selawat. Nah, malam tak usah puasa, malam puasa itu siang. Ya. Maka malam ini banyak-banyak berselawat. Besok kita puasa. Ya. Berbanyak. Siapa orang yang memulai puasanya dari awal Sya'ban nih, 2, 3, 4 dia puasa. Atau orang yang biasa puasa di hari Senin atau Kamis. Atau orang yang biasa puasa ad-dahr, puasa tiap hari. Atau orang yang biasa puasa di Ayyamul Bid, yakni tanggal 13, 14, 15. Dalam pendapat yang lain ulama mengatakan termasuk tanggal 12, 13, 14, 15. Puasa. Maka kalau masuk separuh daripada bulan Sya'ban, yakni 15 ke atas, maka dia tetap boleh puasa, Pak. Yang tak boleh puasa itu orang yang tak pernah puasa sebelumnya. Ketika lewat daripada bulan Sya'ban separuh, dia mau puasa. Nah, ini yang tidak boleh, haram menurut pendapat sebagian para ulama. Dan utama jangan puasa di Yaumus Syak. Apa Yaumus Syak? Hari yang meragukan. Apa yang dimaksud hari yang meragukan? Meragukan jangan-jangan sudah masuk Ramadan. Kapan? Tanggal 28, 29 Sya'ban. Kecuali bagi orang yang ada hutang puasa, maka dia boleh puasa. Bulan Sya'ban ini, Pak, ada satu malam ya yang dikatakan malam ini adalah malam yang mulia, malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, Pak, itu kita tak tahu kapan waktunya, benar tak? Di 10 malam yang terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil, jangan sampai tidak sholat isya dan subuh berjamaah, dan jangan sampai luput sholat tarawih. Nah, ditambah lagi memang riwayat menyebutkan Nabi di 10 malam yang terakhir itu banyak iktikaf. Tapi sebagian kita justru di 10 malam yang terakhir itu pindah iktikaf. Iktikaf di mall, di Ramayana, di SKA sampai jam 12. Kenapa? Nunggu spesial diskon 70 plus 30. Apa? Di jam 00 lewat 01. Dari jam 11 udah ngantrinya. Sementara di masjid Allah lagi obral juga diskon ampunan, diskon pembebasan dari neraka, diskon masuk surga. Nah, oleh karena itu, yuk tahun ini kita persiapkan Ramadan nih, ya, supaya kita jangan sampai luput untuk dapat diskonan dari Allah. Terutama emak-emak, nanti kalau di akhir Sya'ban, ya, mau beli baju lebaran, belikan apa? Belikan. THR belum keluar tuh, Beb. Ya, makanya nabung dari sekarang. Jangan nunggu THR baru beli baju. Ya. Nabung, belikan anak kita. Sehingga apa? Sehingga Ramadan kita tak usah keluar-keluar, Pak. Dari rumah ke masjid, rumah ke masjid. Apalagi sampai sore-sore masih sempat-sempatnya mau ngabuburit. Apa ngabuburit? Burit itu kalau balik pantat, Pak. Berarti ngabuburit dia pantat begitu. Puasa ini jaga mata, jaga kuping, jaga lidah. Ini tak puasa katanya mau jalan-jalan. Kemana? Mau refreshing, cuci mata. Akhirnya habis pahala puasa gara-gara itu. Ya. Nah, puasa ini harus kita jaga betul-betul. Jangan sampai kita puasa tak dapat apa-apa. Kata Nabi, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang puasa tapi dia tak dapat apa-apa, tak dapat pahala dari puasanya, melainkan cuma lapar dan haus saja. Malam ini yang di bulan Sya'ban ini tentu apa? Yakni malam nisfu Sya'ban. Yakni malam tengah bulan Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban yang insya Allah jatuh pada tanggal 6, yakni Senin malam Selasa. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata beliau, malam nisfu Sya'ban akan mengampuni dosa kita setahun. Adapun malam Jumat adalah malam pengampunan bagi dosa kita 1 pekan. Sedangkan malam Lailatul Qadar adalah malam pengampunan untuk semua dosa kita seumur hidup kita. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu adalah orang yang pertama sekali memeluk agama Islam. Dia adalah seorang pemuda yang pertama memeluk Islam. Dia adalah seorang pemuda yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Makanya Sayyidina Ali disebut anak Ka'bah. Sayyidina Ali adalah sepupunya Nabi SAW. Sayyidina Ali adalah menantu
Muhammad SAW. Sayyidina Ali adalah suami putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Sayyidina Ali adalah seseorang yang di dalam Sahihul Bukhari disebutkan hubbu Ali minal iman wa bughdu Ali minan nifaq. Cinta kepada Sayyidina Ali adalah bagian dari keimanan, benci kepada Sayyidina Ali adalah bagian daripada kemunafikan. Memuji-muji Sayyidina Ali berarti Syiah. Kenapa kami muji Sayyidina Ali? Karena dia datuk kami. Tak boleh kami muji datuk kami. Nah, di malam nisfu Sya'ban ini ada malam 15 tadi yang diriwayatkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah lebih mengkhususkan untuk ibadah di malam-malam ini. Ada 4 malam yang beliau mengkhususkan untuk ibadah. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Dah lewat dah. Jadi malam pertama bulan Rajab itu beliau banyak ibadah kepada Allah. Yang kedua malam Idul Fitri. Yang ketiga malam Idul Adha. Yang keempat malam nisfu Sya'ban. Jangan berdoa. Kenapa di dalam riwayat disebutkan orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban? Maka doanya akan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala jika di malam-malam ini, di dalam riwayat yang sahih disebutkan Allah menurunkan rahmatnya di setiap sepertiga malam. Tapi khusus di malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan rahmatnya dari masuk malam itu. Dari waktu maghrib Allah sudah curahkan rahmat yang banyak untuk kita semua. Alhamdulillah. Sebagai kita masih ingat di masjid-masjid ngapain? Baca Yasin. Kenapa harus baca Yasin? Mau baca surah Baqarah boleh, silakan. Dan mereka sepakat dalam hal ini bahwasanya boleh tawasul dengan amal soleh. Pertanyaannya, baca Yasin amal soleh apa amal toleh? Amal soleh. Alhamdulillah. Berarti boleh kan kita tawasul dengan baca Yasin? Boleh. Kita tawasul dengan ayat Al-Quran, silakan. Dalilnya mana? Dalilnya haditsun sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam goa. Masing-masing mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ini hadis sahih. Mereka pakai juga. Mereka percaya dengan ini. Jika baktiku kepada orang tuaku engkau ridhoi ya Allah, maka geserkan batu yang menutup pintu goa ini. Bergeser, Pak. Zer. Tapi belum bisa lewat. Jadikan kami orang-orang yang kaya, terutama kaya iman, kaya amal, dan kaya harta yang akan mendekat. Minal fadli ilal ghina wa minal dhulli ilal izz. Ya Allah, jika sebelum ini kau catatkan kami menjadi orang-orang yang hina, Robalah keadaan kami menjadi orang-orang yang mulia. Dan